Ini yang keberapa Pak? Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat sudah belum tadi? Wa idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jika memulai aktivitas apapun itu Pak, ya aktivitas apapun, kalau ingin bahagia maka mau masak, mau pergi ke kantor, mau kemanapun itu Bapak Ibu hadirin, selalu diawali dengan bismillah. Kullu amrin dzubalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar, kata Rasulullah. Segala sesuatu hal yang baik, yang besar, jika tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar, maka dia terputus dari apa? Dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang lain itu dengan hamdallah, ya, memulai sesuatu dengan hamdallah. Makanya biasanya di muqaddimah setelah salam itu disebutkan innal hamdalillah. Hamdalah dulu Pak, ya, segala puja dan syukur dan seterusnya. Itu salah satu konsep Bapak Ibu hadirin kalau kita ingin kemudian diberikan bahagia. Artinya apa? Tidak hanya sekedar bismillah saja tanpa kemudian ada ruh di situ, tanpa ada pemahaman di situ. Artinya kegiatan yang kita lakukan setiap hari-hari, entah itu ke kantor, entah itu kemudian masak, entah itu kemudian olahraga, kalau diawali dengan bismillah, kira-kira itu maksiat atau bukan maksiat Pak? Bukan maksiat. Kan tidak ada orang mau minum khamr terus bismillahirrahmanirrahim. Kan ada ya? Tidak ada itu Pak. Tidak ada. Makanya itu untuk membedakannya begitu Pak. Ya, mau ke kantor, nyetar motor, naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Kan tidak ada itu. Mohon maaf, orang mau nakal misalkan mau ke tempat, ya apa ke tempat itu wanita-wanita nakal itu, kan tidak ada itu nyetar motor bismillah, Bu, assalamualaikum Bu, pamit dulu. Kan tidak ada itu Pak. Tidak ada. Maka untuk membedakan antara maksiat dan kebaikan itu salah satunya itu Pak. Salah satunya itu bismillahirrahmanirrahim itu. Supaya apa? Supaya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kemudian kita sadari. Tadi yang kesini ke masjid bismillah siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, itu kan? Ya, Masya Allah. Itu perlu Pak untuk kemudian kita lazimi. Ya, jangan sampai kemudian kita setiap kegiatan kita itu lalai. Mau nulis tanda tangan pun bismillah itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tidak mungkin itu Pak. Tanda tangan ini tanda tangan yang jelek kan tidak mungkin. Tanda tangannya mesti bagus. Kenapa? Karena diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu Pak. Ya, kalau tanda tangan proyeknya pun proyek bagus itu loh. Tidak ada proyek ini tanda tangan proyek apa? Proyek bodong. Proyek bodong misalkan terus bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Ya, bertentangan dengan hati nurani itu kan, bertentangan dengan hati nurani. Maka perlu untuk kegiatan kita, amal kebaikan kita dan kebajikan kita diawali dengan kalimat bismillah. Ya. Wa idza atnaba, kata Abdullah bin Amr bin As, dan jika dia itu aznaba dzanban, ya, bizanbin, ketika dia itu waktunya habis itu Pak. Syuruk ya. Ketika orang itu kemudian dia sudah berusaha untuk kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan maksiat, menjauhi maksiat, kemudian sudah berusaha untuk taat, sholat tepat waktu berjamaah bagi bapak-bapak, ibu-ibu sholatnya tepat waktu di rumah begitu. Ya, maka sesungguhnya ternyata dia tidak sengaja kemudian wa atnaba dzanban, dia pernah terjerumus dalam satu kemaksiatan Pak. Ya, dalam satu kemaksiatan, maka dia akan mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka dia akan bersegera bertobat kepada Allah seraya senantiasa mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, saya pernah berbuat dosa begini, itu kan. Maka ini penting Pak untuk kemudian kita sadari bersama. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah beristighfar kepada Allah, dia akan memperbaiki itu semua. Ya, tidak hanya di lisan Pak, tetapi betul-betul dari hati. Karena orang itu kalau bertobat minimal 4 syarat ini terpenuhi. Dulu pernah saya sampaikan. Satu apa Bapak Ibu hadirin? Satu, syarat tobat. Ya, satu menyesal. Ya, dia menyesal dulu. Ya, ini disebutkan di dalam muqaddimahnya Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu.
Ya, ada 4 syarat orang itu kemudian ya